Lu mau ngopi, udah ngopi. Jadi kayak ada yang gue kirim anekdot yang di film itu kan. Lu mau blend apa gitu lo, mau apa tipikal roasting seperti itu, gue mau ngopi. Nggak ada. Dalam bisnis yang gue pernah itu adalah you sell car, ya jualnya mobil gitu loh. Jual ini ya itu, kopi ya kopi aja, nggak usah diribet-ribetin. Gue rasa sih kayak gitu sih. Tapi apakah pertanyaannya kesimpulan ini nih membuat industri ini menjadi turun, buruk dalam artian ini, atau gimana? Orang tuh jadi memang benar-benar kayak yang ya nggak ada. Ya. Kalau misalnya produk kopinya nggak enak, ya udah lu masih bisa pesen coklat gitu. Masih nggak enak juga, ya sirup tuh udah paling selamat lah gitu. Ini yang sebenarnya sudah lama jadi ketakutan gue yang sering gue sampaikan juga kan. Ketika kita ngomongin soal kualitas, dulu biar gimana pun, tapi kalau kita balik ke masa-masa awal gue gitu kan, 2016 dan seterusnya, kita tuh selalu bicara kualitas dengan segala keterbatasan pada masa itu ya, gitu kan, sumber daya, sumber pengetahuan kopi, apa gitu kan, belum banyak ilmu, ya baju mapan aja belum ada gitu kan. Tapi yang kita obrolin itu apa sih? Ujung-ujungnya kan kualitas. Kita cari yang apa ya? Bahkan pada waktu itu hampir nggak kita dengar istilah selera, Pak. Karena kita sangat percaya sesuatu itu mutlak gitu loh. Berkualitas pasti enak. Berkualitas pasti enak gitu loh. Kita nggak ngomongin selera gitu loh. Kita ngomong kalau dia bagus, dia memenuhi standar, maka dia adalah enak gitu loh. Benar. Sampai situ doang gitu. Nggak yang tiba-tiba cup langsung selera di bawah, langsung itu kan ngekat. Lu belum ngomongin standar, lu belum ngomongin kualitas, tiba-tiba langsung ngomong selera gitu. Iya. Nah, tapi dengan kondisi yang sekarang kan, kayak lu bilang, emang siapa sih yang peduli dengan lu update bahwa lu hari ini pakai espresso impor espresso tamu misalnya, espresso lokal, emang siapa yang bener-bener peduli sih gitu kan? Yang penting lu itu tempat teman lu atau lu circle lu gitu kan, teman-teman lu nongkrongnya di situ, ya lu dapat gitu kan. Lu nggak ngopi, lu nyoba kopinya nggak enak, ya mungkin lu cobain green tea-nya, mungkin coklatnya gitu. Atau mixologinya yang ya lu juga nggak tahu mixologi itu nggak seperti apa sih gitu, sehingga ya udah dapetnya gitu aja. Dan gitu ngomongin apakah masih relevan untuk ngomongin lagi-lagi masalah standar atau apa quality control. Gila, gue bisa bilang apa orang tuh masih ini makin gede juga Pak, kayak kenangan itu Pak. Gue bisa bilang ya, kopi kenangan deh. Ini sponsor gak masuk sini nih? Iya, anterin OB. Anter bro. Sponsor mau diiklani. Kayak misalnya kopi kenangan tuh Pak. Gila. Gue bilang hancur banget deh. Kapan nggak terakhir kopi kenangan ya? Gue ada ngopi sebelum puasa sama sebelum puasa lah, gue 2 kali ngopi. Mencret gue Pak. Dan rasanya memang beda dari yang dari awal. Gue masih inget sih rasanya gimana waktu gue pertama kali minum kopi Adel di Bandung tuh, masih inget. Ini asli beda. Enggak banget lah. Dia bener-bener kayak apa namanya? Ya lu nyimpen espresso gitu yang nggak tahu berapa lama udah. Iya. Mending janji jiwa kayaknya gitu. Karena dia pakai espresso kan. Gila aja. Dia ngepres sampai berliter-liter kan nggak mungkin. Janji jiwa mantap. Ya tapi dia kan pakai espresso nggak banyak maksud gue tuh. Oh iya. Ya, itu lebih. Dia nggak tahu berapa, pokoknya kalau udah habis udah. Lebih logis gitu. Iya. Kalau udah habis ya udah gitu loh. Wih, tipis kering nih. Iya, sponsor kita Domino's ini. Ya coba aja dulu, siapa tahu kan ditempel iklannya. Itu kan balik-balik ke untuk sebuah
tempat misalnya yang dia bicara soal jualan ya, The specialty. nah, itu cuan oriented lah ya. Ya kan? Gue sih nggak bilang bahwa dia ngasal tuh enggak, tapi maksudnya dia juga mungkin standar rasanya seperti apa gitu. Standar kualitas yang mau dipakai seperti apa? Apakah dia mencari benar atau dia sedapatnya aja gitu kan? Atau yang kedua Tergantung customer. enggak apa? Ya dia nge-develop karena customer misalnya. Iya, bisa jadi karena customer, bisa jadi karena memang Jadi sebenarnya kayak bukan aku, tapi customer aku tuh minta begini. Jadi gue nge-developnya ya sesuai customer, nggak bisa sesuai gue. Gitu. gue sih masih bisa memaklumi kalau orang seperti itu. Yang gue maksud adalah ketika jadi juga nggak tahu sebenarnya dia mau seperti apa gitu loh. Oh, dia nggak barang tahu. tuh ada gitu. Oh, kita harus sedia kopi, kita harus sedia teh, kita sedia coklat, kita harus sedia jus, kita harus sedia apa lagi? Koktail, mixologis, apalah gitu kan, sirup-sirupan. Karena apa? Ya karena itu yang dia lihat gitu kan, dan dia jual. Sementara ketika yang gue maksud tuh gini Pak, ketika dari paling apa ya, paling ujung lah ya, ujung tombak dari ini adalah sebuah coffee shop, kedai kopi yang dia juga nggak tahu maunya seperti apa, itu berpengaruh nggak sih Pak ke roastery yang juga semakin rame gitu maksud gue tuh. Roastery yang penting lu roasting gitu loh, lu manggang gitu pada akhirnya. Gue tuh sampai berpikir ini roastery kok tiba-tiba sangat banyak nih, gimana ya gitu loh. Gue tuh gini, dalam mindset gue sebagai seorang brewer ada banyak hal yang dikulik gitu kan. Satu yang gak sampai hal-hal yang menurut gue tuh, menurut kita bahkan mungkin tuh ini sudah pakem kok lo obrak-abrik lagi sih gitu kan. Biasa Itu dalam ranah menyeduh gitu loh Pak. Banyak obrolan, banyak pembahasan di situ. Bagaimana dengan dunia roasting gitu loh. Kalau ngebrew mungkin gampang ya, gampang dalam artian ya lu nggak perlu apa-apa, lu punya alatnya, lu seduh selesai gitu kan. Iya. Tinggal gimana obrolan tentang itu. Karena lu bisa, kalau lu homebrewer, lu end user. Ya. Kan? Tapi kan seberapa banyak yang kita lihat itu banyak roaster yang muncul, dia jelas bukan end user. Ya dia tangan kedua atau bisa ketiga dibilang, gitu. Kedua atau ketiga dari ujung kan. Nah ini barang kan harus dia lempar lagi ke pasar gitu loh. Aduh, Kok tiba-tiba muncul itu, maksud gue tuh tidak meragukan, tapi kalau gue pakai kacamata sebagai seorang brewer, menyeduh aja itu ada pakemnya yang pelan-pelan harus kita obrolin gitu kan. Nggak ujuk-ujuk langsung selera gitu. Aduh, gue bingung juga sih sebenarnya itu Pak. Balik lagi Pak, ini soal yang penting ada kopi tempat gue gitu. Itu juga yang bingung, maksud gue tuh jadi kayak gue sebenarnya jujur bingung gue jawabnya, karena gue juga seorang roaster ya. Beberapa ada yang belajar sama gue tuh bingung mau ngomong apa. Tapi gini, maaf ya kalau kesinggung ini kan menurut gue ya, opini gue. Memang susah sih Pak. Gue bisa bilang memang roastery itu bukan pekerjaan yang 3 bulan lu belajar bisa tuh, nggak bisa. Memang lu 3 bulan belajar, lu bisa launching 2 tahun kemudian gitu loh maksudnya. Dengan case by case gitu. Entah lu ngabisin beans per 2 tahun gitu. Terus kedua, nggak bisa itu doang gitu loh. Karena kalau gue bilang, bener emang ketika lu roasting lu harus punya kemampuan yang lain. Lu harus bisa sensori, lu harus bisa cupping. Makanya gue selalu combine ketika lu belajar roasting sama gue ajarin lu cupping gitu loh. Cuma maksud gue tuh dari beberapa aja
susah Pak. Mereka nggak pernah ketemu sama defect roasting, nah, kayak gitu loh. Jadi kayak nati gitu Pak. Kacang itu boleh, tapi kacang yang gimana itu yang gitu loh Pak. Yang lu bisa keluarin itu kacang yang gimana gitu. Cuma kalau ya lu kan pembenci rasa nati ya. Tapi kan ada nati yang bisa lu. Nah, Karena itu memang ya enak gitu loh, bukan karena apa. Kayak gue ngeluarin Silver Queen kemarin tuh, itu kan coklat sama kacang kena banget. Tapi lu nggak merasa terganggu bahwa ini kacang yang gue benci kan enggak gitu loh. Nah ini gue kemarin ya gue sempet lah itu ya. Gue nggak bisa ngomong siapa, tapi pas gue cobain, kok dia begini ya, gue bilang gitu. Gue kebetulan kenal juga sama dia. Kok dia gini roasting, gue bilang gitu. Karena itu kacang yang masih ada di tanah gitu Pak, yang belum dia apa-apain. Oke. Kacang yang enak tuh kan kacang yang sudah lu olah kayak gitu. Itu rasa yang enak gitu. Lu pernah nggak sih makan kacang yang baru lu cabut? Gak pernah ya? Gue sering nyolong lu. Belakang rumah gue tuh kebon Pak. Kadang-kadang dia nanam apa, nah salah satu kacang. Gue pernah tuh nyabut kacang dia, gue makan tuh. Kacang yang masih ada tanahnya itu, gue cabut sama daun-daunnya. Jadi gue makan, nah itu rasa yang mungkin menurut gue itu yang rasa yang lu hindari, kacang yang lu hindari. Bukan kacang yang di lebaran kan ada kacang bawang tuh. Itu kan lu masih makan kan? Ya, itu. beda loh gitu kan. Lain kan. Nah, itu kan kacang yang pantas buat lu simpen sebagai memori rasa gitu. Nah, ini begitu. Banyak orang-orang yang maksud gue tuh ke situ nggak bisa. Karena orang nggak punya kemampuan yang banyak selain roasting. Roasting pun hanya bisa gitu loh jatuhnya, karena case by case-nya belum tahu. Terus kita kalau misalnya, ini gue bilang makanya, banyak orang yang dari ngerosting bukan case, tapi literasinya dari YouTube atau buku gitu loh. Yang menurut gue tuh pembahasannya terlalu berat. Kalau menurut gue tuh terlalu berat. Dia udah ngomongin kurva gitu loh. Tapi nggak ngomongin chemical yang terjadi sehingga menghasilkan apa kayak gitu. Kayak misalnya, gue pernah ngirim sama lo kan, yang roastery Jepang, yang kurvanya saling silang gitu, bersentuhan. Kan jadi timbul pertanyaan bahwa kalau yang bersinggungan, kurvanya bersinggungan, itu nggak bagus, artinya gagal. Tapi kenapa Jepang? Dia nempel itu di IG lo gitu, sambil jualan dan itu di IG. Walaupun kita nggak begitu ngeh tulisannya Jepang maksudnya. Gue nggak lihat si original, translate juga bertranslate. Tapi secara kurva bisa kita compare dengan banyak postingan tentang. Betul, bahwa itu jadi kayak sesuatu yang salah. Tapi itu kejual kok gitu. Dari dalam artian kurva itu terjadi, bisa, tapi maksud gue tuh ya, masih ada misteri dari kurva yang misalnya lu lihat di internet atau lu baca di buku. Jadi lu nggak bisa gitu loh, nggak bisa berpatokan itu dulu gitu loh. Karena ada sebuah misteri yang ini belum tahu jawabannya. Gue rasa kita nggak ngomongin kurva itu, orang Jepang itu mungkin nggak ngomongin kurva, tapi ngomongin rasa. Bahwa seluruh rasa yang defect itu, bahkan yang namanya gosong pun, itu hilang. Maksudnya, smoky pun bisa hilang sama dia gitu. Tapi kurvanya begitu. Ada hal yang kayak gitu. Jadi menurut gue tuh ilmunya masih belum waktunya lah, pecah bulu lah kalau kata orang paling. Jadi lu nggak bisa lu paham basic untuk membaca kurva, iya itu harus. Cuma lu bermain-main sama kurva itu kayaknya lu nggak bisa jualan deh. Lu bisa mainin itu, tapi buat lu sendiri, buat lu cupping atau cupping sama teman-teman deh. Apa yang salah, misalnya macam kurvanya gimana, ini gimana gitu. Ada sesuatu, itu yang bisa. Cuma kalau misalnya lu jualan tapi lu ngomongin kurva misalnya, ini misal nih kurva. Squat raw tuh paling ini kan. Masalah data kurva-kurva gitu. Itu menurut gua susah. Gua aja ngerasa bahwa gimana ya,
Squat raw tuh emang mungkin makainya semua, Pak. Loring dia pernah pakai, Probat dia pernah pakai, Jopper pakai, ya banyak lah dia pakai. Cuma apakah itu bisa di-compare kurva itu terjadi di mesinnya Supri? Nah, di mesinnya SAS atau di mesin yang lain yang sebenarnya mereka mungkin Probat bikin mesin roasting punya ruang untuk menyimpan panas di dalam itu. Dia di-combine sama ditutup redam lah di dalam. Apakah mesin Supri kayak gitu? Gue rasakan enggak. Jadi kita mungkin nih ya. Mungkin ketika lu pakai mesin Supri kayak gua, mungkin kurvanya memang harus tumburan gitu loh. Supaya lu bisa dapet. Bisa jadi. Iya kan? Nggak bisa karena kita aja kalau kita browsing di Artisan, kita nyamain alat yang kita punya, itu kan nggak ada namanya Supri. Kalau Probat jelas ada, Probaton atau Probat gitu. Probat 1 kiloan, Probaton 5 kilo ke atas gitu. Lu bisa ngelihat gitu loh. Tinggal lu pilih. Oh, gue mesin gua apa gitu, Gizen apa segala macam gitu. Ketika update software kan muncul semua nama merek-mereknya. Nggak bisa. Makanya ini yang jadi sesuatu. Lu lihat kurva, tapi tolong maksud gue tuh, kalau memang lu belajar ke situ atau belajar yang lain, tetap lu harus mesti cupping. Yeah. Dan cupping pun lu harus tahu gitu loh. Ada rasa yang sebenarnya nggak boleh atau ini nggak elok untuk dipakai gitu. Ya bisa pakai latte mungkin bisa, tapi kalau di espresso kira-kira orang nyaman nggak? Atau misalnya kalau misalnya dia pakai jadi americano bisa nggak gitu? Kalau nggak bisa diminum, nggak bisa kita ngomongin itu layak untuk dikeluarkan. Yang jadi masalah adalah itu tadi, karena patokannya dari situ, jadi kita akhirnya merasa benar kayak gitu loh, tanpa kita nggak tahu bahwa, nah itu dia mungkin akhirnya balik lagi dia ngomong bahwa ya ini bukan selera aku, selera customer, nggak bisa. Lo harus tahu dulu yang benar, baru lo ngomongin mana yang selera dia. Selera customer tuh kan kalau misalnya kacang kan pasti dia ngerostingnya lebih light misalnya, lebih medium lah, lebih terang gitu. Oke, lebih terang. Artinya kan dia sebenarnya pengen kopi-kopi yang lebih less gitu, lebih creamy lah mungkin kalau dicampur susu. Bukan ada rasa yang defect itu tadi maksud gua tuh. Boleh lo ini apa light terus untuk espresso, tapi nggak yang tipping juga, karena kalau tippingnya banyak berasa masih tetap kayak gitu. Lu bisa memang bikin yang medium supaya rasanya bisa cocok sama cewek-cewek misalnya, tanpa mengeneralin ya. Cewek-cewek misalnya yang lebih light misalnya, oke nggak apa-apa, tapi lu harus tetap cupping bahwa ini harus terdevelop dengan benar, baru lo ngomongin ini light terus kayak gitu. Tapi ini rasanya bener gitu. Ini memang bisa. Karena kan kita susah juga, Pak. Pemilihan beans yang untuk lo jadi itu kan lo harus punya referensi juga yang banyak. Nggak bisa ini. Kayak misalnya daerah. Gue kemarin dapat Solok Selatan. Iya. Gimana? Gue roasting light buat profile filter versi orang-orang sini ya. Gue mau ngomongnya gitu. Tapi apa? Keras ternyata. Begitu tanya emang density-nya terlalu tinggi gitu. Dia memang ditanam di 1900-an. Oh gila, keras banget gitu. Memang itu mungkin lebih pas untuk filter yang lebih dark atau misal espresso gitu. Tapi lu nggak bisa bikin espresso yang light. Nah itu kan jawaban. Dan itu juga sebuah atribut pengetahuan yang harusnya diketahui ya kan? Iya bener. Makanya ada biji seperti itu ada treatmentnya atau mungkin ada limitasinya bahwa dia treatmentnya arahannya mungkin ke sini. Nggak bisa lo misalnya ini full wash. Iya full wash, tapi dari mana? Gue pokoknya mau bikin filter di full wash. Ya nggak bisa juga. Lo harus banyak data yang lo masukin. Dan lu harus punya pengalaman itu. Kalau kita ngomongin orang cupping, dia memori rasa. Kalau ini lu harus memori barangnya harus jelas. Dan logikanya harus jalan maksud gue tuh. Apa yang gue bilang kemarin? Dia ada ngomong bahwa gue nggak bisa roasting wash. Tapi kalau kita tanya proses, tahu semua ngerti. Paham dia. Full wash apa segala macam. Tapi nggak bisa dia masukin dalam logika dia bahwa jalannya harus kayak gini. Gampang banget maksud gue tuh. Ketika lu baca banyak, lu pahami dengan benar maksud gue tuh. Ketika lu bertemu dengan satu ilmu yang sama-sama kopi, lu akan masuk logikanya maksud gue tuh.
ini full wash, gue nggak bisa ngerosting lebih lama karena ini aja udah nggak ada body gitu loh. Mau gimana kan? Kecuali CD Kalang lah. Iya. CD Kalang tuh gue pernah dapet full wash, gila. Gue ngerosting pakai fast roast, itu body banget. Gue longin gitu, masih juga. ada body. Masih melawan Itu sih body. gokil sih emang. Kalau itu mungkin inilah apa? Itu case maksud gue tuh. Iya. Itu justru jadi case. Lu bisa tahu bahwa oh untuk varietas yang ini gue nggak bisa. Mau gimana pun ya itu. Berarti itu arahannya tuh lu udah tahu mau pakai buat apa kayak gitu. Iya. Vietnam drip kah gitu kan. Kalau emang robusta gitu. Di situ lu akhirnya bisa menyimpulkan ketika lu dapet beans gitu. Itu yang pertama. Terus kedua ya itu banyak sih. Jelas lu nggak bisa 1-2 hari gitu. Padel, lu ngomong padel bisa ngerosting, tapi dia nggak berani karena dia paham bahwa pekerjaan itu bukan pekerjaan yang gue belajar 3 bulan, bukan. Itu pekerjaan yang case by case, tahun per tahun kayak gitu loh. Jadi lu bisa kayak gitu loh. Bisa tahu bahwa milih beans lu gimana, ini harus diapain kayak gitu loh. Lewat sedikit gimana. Bisa nggak kurva yang itu lu masukin ke mesin yang lebih simpel, lebih sederhana. Iya, jadi ketika ada orang terus tiba-tiba, bukan tiba-tiba, dia punya mesin, lalu dia produksi massal dan jualan, gua tuh entah kenapa tetap ada tanda tanya nih, seketika langsung produksi massal itu seperti apa ya gitu kan? Apakah memang sudah diuji berapa batch sih untuk menguji Dia bahwa- ngasih gratis-gratis kemana gitu kan. atau mungkin gitu kan profil seperti apa sih yang memang sudah apakah memang sudah berapa kilo mungkin dihabisin hanya untuk nguji profil doang Iya. gitu kan. Kok ini ya kita gua nggak tahu, tapi yang gua tahu adalah ini produksi massal. Itu yang pertama. Yang kedua kayak gua bilang tadi, ngerosting itu kan bukan soal brewing. Lu pasti Betul. lempar ke orang lain itu barang gitu. Kalau gua sengawur-ngawurnya gua nyeduh, ya gua doang gitu loh. Lu nggak bakal ngerasa. Tapi Pak, ketika lu jadi roastery, lu juga harus bisa nyeduh Pak. Iya. Baik espresso bar maupun slow bar yang Nah. proper lah. Karena lu akan menguji itu. Betul. Dan lu adalah orang yang harus jadi orang pertama yang ditanya. Betul. Ya kan? Kenapa? Ya lo yang bikin, masa nggak bisa Iya. jawab. Ini gimana cara itunya? Ya kan logika aja gitu. Iya. Bener. Tapi dia juga harus punya kemampuan itu loh maksud gue. Iya. Lu nggak bisa. Ya gue tuh bisa roasting, tapi gue nggak bisa nyeduh. Ya gimana dong? Gimana ngujinya gitu loh. Gue suruh orang. Ya ketika lu nyuruh orang, kayak mana lu ngaplikasiin ke mesin roasting lu gitu. Iya, Iya kan? betul. Terus orangnya kredibilitas nggak gitu loh. Kalau dia ngomong ini harus dianin bodinya, lu mau ngomong apa gitu? Ya kalau lu paham mungkin lu bisa tahu. Gua akan memproses proses karamel dengan lebih sempurna misalnya gitu. Oke lo ngomong body akan keluar kayak gitu. Iya. Masuk akal kayak gitu. Cuma maksud gua seberapa besar body itu kan lu nggak tahu gitu. Lu nggak nyeduh, nggak bisa nge-brewing. Nah itu yang balik lagi ke awal kita ngomong itu, masalah kualitas itu, kontrol kendali kualitas itu di mana gitu, maksudnya Iya. Ya itu lewat semua Pak. Dari petani, roastery nggak ada, ke brewer nggak ada, Iya. ke owner nggak ada, udah selesai. langsung dan tiba-tiba semua orang bicara soal selera gitu Iya. kan. Waduh, kayaknya itu bukan apa ya, Ini terlalu menggampangkan banget. Iya, dia kayak ngomongin dia belum tahu apa yang sudah dikeluarkan. Iya. Pekerjaan lu bukan ketika seorang brewer ngulik doang. Malah gue bilang, kalau gue bilang ya, brewer itu harus bikin kopi. Harus bikin kopi. Iya, nyeduh kopi. Dia bukan ngulik. Bukan ngulik. Jadi dari roastery itu, lu harus udah ngasih kopi yang enak. Lu jualan Pak, lu Iya. Iya. jualan Iya. itu Pak, nggak ada yang tuang 3 kali tuang, nggak ada Pak. Mesti 4 menit, nggak ada. Zaman dulu kan serba manual, lu ngomongin 4 menit doang.
20 kali 40, 20 kali tuang, 40 menit tuang, 20 menit, 20 detik nunggu. Itu selama 4 kali. Udah selesai. Bahkan ada yang 3. Pepeng klinik nggak ada. Iya. Jadi minum aja. Dia bisa lu jualan nih model pepeng. Gila lu makanya. Nggak ada, makanya gue bilang nggak bisa ketika lu jadi brewer. Lu ngomongin kopi. Dari roastery-nya udah harus sekelas beans lomba, Pak. Beans yang lu bawa hari itu, mau ditubruk begitu rasanya, mau di B60 gimana pun, itulah rasanya. Nggak bisa. Ini selamat. Bukan sebuah kopi misteri ya, gitu. Yang harus, ini gimana nih caranya nemuin yang enak? Menurut gua nggak bisa. Ya? Loh, sekarang lu lomba. Lomba itu, Pak, lu cuma harus menjalankan prosedur sama yang seperti yang lu katakan. Rasa lu udah tahu, Pak. Makanya itu namanya beans lomba. Bukan beans coba-coba ya? Lah kalau lu misal setetes beda, itu pasti ngaruh. Maksud gua tuh. Dia kelewat aja, poin secara teknikal dia mungkin berkurang, Pak. Iya. Tapi secara rasa nggak bakal hilang, Pak. Apapun yang dia bilang ini akan rasa ini segala macem. Gue membuktikan, lu bawa kopi beans lomba dari Australia. Emang gue nyeduh dengan benar. Gue nyuruh orang kok. Gue bilang ini enak banget gue bilang. Gue nyeduh, iya sama, masih sama. Gue tubrukin masih sama juga. Nggak bakal berubah, Pak. Itu pun yang harus terjadi menurut gue tuh di bar. Lu nggak harus ngulik, itu tuh bukan pekerjaan lu. Bahkan ketika lomba lu nggak ngulik, lu ngulik supaya lu tahu rasanya seperti apa. Lu ngulik supaya lu tahu step itu lu ulang-ulang berkali-kali supaya lu nggak lupa ketika lu pas lomba. Yang ini 30 mili, yang ini 30 mili, yang ini 60, yang ini 100 mili, gitu-gitu doang. Lu harus ngomong apa? Poin per poinnya, lu nggak boleh ngomongin flavor setelah kopi udah di meja juri misalnya. Lu harus ngomongin, lu nggak boleh ngomongin proses jenis varietas dan lain-lain dulu ketika kopi udah disaji misalnya itu. Lu cuma boleh ngomongin rasa, kan itu yang lu latih. Lu nggak ngomongin, gua ngulik banget nih kopi. Enggak ada. Yang ngulik tuh homebrewer udah. Udah lu, bagian lu aja. Ya, karena lu nggak punya kesempatan untuk itu, Pak. Ketika lu diburu, wah gila. Iya. Gua 2019 nggak ada, Pak. Karena memang logikanya apa ya? Gua bukan mau underestimate seorang barista, tapi barista itu menyajikan kopi yang sudah proven gitu loh. Iya. Dia Lu aja pagi-pagi disuruh kalibrasi, Pak, kalau mesin espresso. Iya. Jadi ibaratnya lu nggak harus melakukan sesuatu yang luar biasa untuk menghasilkan kopi enak, karena kopi itu harusnya memang sudah enak gitu. Kalau feel ya itu kan nggak bisa diapa-apain juga. Lu mau gimana pakai teknik apa segala macam, paling cuma bodinya naik, bodinya turun, acidnya naik, acid turun. Ya itu cuma segitu doang. Tapi kalau ngomongin soal rasanya ya udah jadi gitu kan. Iya. Logikanya gitu. Makanya gue bilang nggak bisa. Barista tuh tugasnya cuma nyeduh, nggak ada ngulik. Ngapain ngulik? Nggak ada ngulik maksudnya. PR lu kalau misalnya lu kayak pepeng itu PR banget coba. Ya. Dia aja yang dia ngomong di Instagram, dia ngobrol sama si A, si B, si C. Begitu kita datang, boro-boro ngobrol aja dia nggak sempet. Apalagi lu nyeduh pakai 60 40 versi Tetsuya gitu misalnya. Lu ya logika aja gitu loh maksudnya. Pakai antrian lo aja gitu. Pakai trik berapa mili gitu. Iya kan nggak mungkin. Terus Pepeng apa dia ngomongin trik dia nyeduh untuk bikin gimmick? Nggak ada kayak. Gue nyeduh ini pakai nggak ada. Ya satu-satunya dia karena jualan apa nama alat itu? Koka itu doang. Udah selesai. Bisa diapa-apain. Kita nggak ngomongin channeling apa segala. Iya, malah itu skip loh. Iya. Kalau bahasanya satu hal, channeling. Udah kena kemana-mana itu untuk barang dia itu. Tapi nggak pernah dibahas gitu. Ya kan. Dan nggak ada juga yang nyinggung kayak barang kayak. Nggak ada. Karena kalau kenapa maksudnya tuh kalau ngomongin spesifiknya dulu itu ya, lu ribet banget ngebahas channeling di divisi misalnya. Tapi ada orang jualan vokal, lu nggak bahas itu channeling gitu maksud gua. Gak enak kali sama Pepeng. Iya gak? Maksudnya kok lu gitu sih?
apa ngebeda-bedain Iya, ya, sarkas. Kok lu nggak fair ya? Ya kurang lebih kayak gitu. Gue nggak bisa memahami bahwa lu harus ngulik tuh enggak lah. Iya. Tapi lu ngulik itu untuk belajar bikin apa gitu, untuk menguatkan rasa tuh mungkin. Oke. Tapi beansnya itu beans bener gitu. Ya masa iya lo jualan pakai beans yang dipertaruhkan? Ya memang. Iya. Lu harus ngabisin sekian kilo untuk dapat rasa yang enak ya. Nggak kerjaan banget kalau untuk jualan maksud gue. Iya bener. Habis di kos doang apa itu lah. Jadi kayak Eman misalnya gitu. Gue bilang dia butuh kopi yang bukan kopi yang enak ya, tapi dia untuk sekelas itu memang dia butuh kopi-kopi yang udah proper ya, yang mesti ngulik-ngulik. Ini susah nih bang, yang ini susah gitu. Ya kalau lo ngabisin waktu, tenaga, biaya untuk ngulik, lo dapat 200 gram sisa berapa yang mau lo jual gitu kan. Tapi balik lagi itu juga kayak ya mungkin karena ada gap itu tadi, bahwa di mana sih letak kendali atas kualitas itu gitu. Udah hilang sih. Jadinya mungkin benar orang-orang seperti itu dia pengen menyajikan sebuah kualitas, tapi barang yang dipakai ternyata tidak semua siap saji, mungkin ya gitu. Bener loh. Banyak gapnya gitu. Ketika gua datang misalnya, kok kayak gini gitu kan? Oh, roastingnya katanya gini. Maksud gua, lu sebagai roaster bisa lo ngomong itu. Seharusnya kan lu tahu bahwa itu jangan dilakukan gitu loh, sehingga ketika lo nyeduh ada yang hilang rasanya gitu loh, atau ada sesuatu nggak enak yang muncul gitu, Mengganggu lah. yang mengganggu lah. Kok lu bisa bilang kayak gitu? Antara lu jujur atau lu Terlalu pintar. itu maksud gue tuh. Ya sama, itu juga gitu. Sekarang banyak lagi pak. Ketika roasterinya udah bener aja, si kedainya ngordernya hari ini order, hari ini harus datang. Nah, Restingnya belum lewat juga. Iya, itu juga. Itu juga jadi ini. Benar-benar quality controlnya nggak ini. Secara brewing lu harus nyeduh aja karena kopinya udah proven. Tapi lu nggak bisa bilang lu nggak punya pengetahuan untuk itu. Pengetahuan dalam artian ini kopi harus di resting, gua harus mesen baper stok. Tetap harus ada pengetahuan yang menurut gue itu ya memang udah standar, wajib tahu lah gitu. Harus hospitality gitu segala macam. Dan itu lu tuh harus lu kenal lah gitu. Kayak gue nih sebagai home brewer, misalnya gue ke sebuah roastery lokal di sini, gue tidak berharap ketika gue pesen gue akan seduh. Kenapa? Gue tahu dia selalu tanggalnya baru kok. Iya. Begitu datang, lah ini baru kemarin. Jadi gue jangan berekspektasi ketika barang itu datang langsung gue seduh. Iya. Wong dia Begitu lewat resting kacau semua tapi. ya kan tergantung profilnya. Iya. Tergantung profil yang dipakai. Iya. Itulah. Panjang nih, 3 episode langsung. Tapi itu salah satu yang jadi garis besar yang yang gue garis bawain lah kalau yang kayak gitu. Soalnya sedih juga gue tuh, karena gue ada di dunia itu. Gue ada di roastery, gue juga banyak ngajar orang kayak gitu. Jadi gue ngerasa kayak susah kalau itu. Apa ya? Mau ngomong susah gue tuh gitu. Nggak diomongin juga. Nggak diomongin gimana gitu. Apalagi kan banyak kayak beberapa gue yang ngajarin gitu kan udah punya kiblat masing-masing. Kayak gue kalau ngomong ke Inal dia mungkin udah lupa gue ngajarin apa. Dia udah ngomongin Skotrau gitu kan, udah beda. Jelas sudah nggak nyambung. Vino mungkin gue nggak tahu kiblatnya kemana. Nggak ada. Kalau Rangga udah jelas deh nggak tahu kemana kan gitu. Yang lain-lain gimana gitu. Banyak ke situ. Tapi itu satu catatan yang gue bilang itu memang harus jadi ini. Quality controlnya udah lewat. Udah lewat itu gue bilang bukan cuma dari kedai gitu, tapi udah dari roastery. Udah gitu. makin
Panjang kalau lu tarik garis Makin lurus itu ke pangkal bener-bener. ya. Sekarang petani mungkin bisa tanya Pak Dedi, mungkin dari petani mungkin udah lewat-lewat juga kan. Secara kontrol. Lebih mengejar berapa ton per tahun itu 12.000 ton per tahun. Asli. Tapi kurang lebih gitu. Kurang lebih catatan gue gitu. Tapi gue nggak bisa ngomong. Gue tuh agak susah kalau menyinggungnya ke roster itu agak susah. Oke. Nah, oke, inilah Bicara Kopi. Selamat mendengarkan. Sekali lagi, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Kami dari Bicara Kopi mengucapkan selamat Lebaran buat yang Lebaran. Pas ini tayang tanggal 9 ya. Tanggal 9 sih masih Lebaran dong. Masih. Walaupun kalian udah mulai kerja. Sampai Lebaran kan bulan Syawal, Pak. Iya bener. Masih sebulan. Masih sebulan. Idul Adha. Idul Adha cuma sehari doang. Oke, selamat mendengarkan. Kalau ada silakan di komen. Mau nanya aja silakan di DM. Jangan lupa follow IG kita dan ada hal sesuatu yang paling gratis, effortnya paling kecil, tinggal pencet tombol subscribe di bawah dan coba bunyikan lonceng supaya lo tahu kita update terus videonya. Iya, betul. Inilah Bicara Kopi, selamat mendengarkan dan adios.